A frappuccino with extra whipped cream and Alice, I think it's working, okay? Just hold. Halo Robasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Bedeviled 2016. Menceritakan tentang 5 orang yang tengah menyelidiki kasus kematian salah satu dari mereka, di mana masing-masing dari mereka mendapat undangan dari aplikasi misterius. Hingga suatu ketika, mereka yang penasaran mengunduh aplikasi tersebut karena memudahkan pekerjaan. Mereka mulai tertarik dan terus menggunakannya. Akan tetapi, tiba-tiba salah satu dari mereka mulai mendapat teror sesosok makhluk mengerikan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya gadis muda bernama Nikki. Nikki terlihat murung, cemas, seperti mengkhawatirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, bayang-bayang entah apa itu sebenarnya mulai menghantui dirinya. Nikki sendiri sadar dengan keberadaan sosok itu. Dia pun penasaran dan mencoba menyelidikinya. Akhirnya sosok mengerikan muncul di hadapan Nikki dan mulai mengejarnya. Sehari kemudian teman-teman Nikki ada Alice, Cody, Danny, Hailey, lalu Gavin. Semuanya sedang berkumpul untuk berduka cita atas kematian teman mereka, yaitu ternyata dia adalah Nikki. Belum tahu apa penyebab kematian Nikki, tapi untuk sementara bisa disimpulkan Nikki meninggal akibat serangan jantung. Nikki dikenal sebagai sosok yang baik, asik, dan menyenangkan. Semua teman-teman sangat bersedih dan tidak menyangka Nikki bisa pergi secepat itu. Apalagi mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah dialami Nikki sebelum tewas. Kemudian setelah dari rumah Nikki, mereka semua kembali berkumpul di suatu tempat. Mereka pun memberitahu tujuan masing-masing setelah lulus. Selain itu masih tentang Nikki. Alice dan yang lainnya saling bergantian bercerita tentang kenangan masa lalu bersama Nikki. It goes viral the next morning and bang. If I never met Nikki and she smashes his crate. Kemudian suatu hari, Alice yang sangat dekat dengan Nikki, tiba-tiba dia menerima undangan aplikasi dari ponsel Nikki. Merasa aneh, ia pun menghubungi Cody. I just got an invite from her phone. Cody tidak tahu siapa yang menggunakan ponsel Nikki, tapi yang jelas dia memberitahu bahwa itu adalah semacam aplikasi kecerdasan buatan. Membuatnya penasaran, Alice memilih keputusan untuk mendownload aplikasi tersebut. Ternyata setelah diinstal, aplikasi itu tidak begitu buruk. Dia bisa berbicara, mengetahui nama Alice, dan bisa melakukan banyak hal. Contohnya, dia bisa mematikan lampu rumah hanya dengan suara perintah dari Alice. Tapi tidak lama kemudian, Alice sudah ketakutan setengah mati, namun ternyata itu hanyalah ibunya yang baru saja pulang bekerja. Besok paginya Alice mengalami hal yang aneh, di mana setelah dia bangun tidur, tiba-tiba Alice memiliki tato yang berbentuk sama seperti aplikasi tersebut. Namun keanehan itu tidak sampai di situ saja. Di sekolah terlihat Alice tengah mengikuti jam pelajaran dan tertidur. Namun Alice begitu kaget saat di mimpinya itu ia kembali melihat simbol aplikasi tersebut. Setelah kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, Alice masih belum sadar bahwa semua kejanggalan berasal dari aplikasi itu. Ia pun masih menginstal dan menggunakannya. Mr. P yang bisa berbicara itu bertanya kepada Alice, apakah dia takut dengan hantu? Alice menjawab tidak takut. Lalu saat dia merekam di sekitar kamarnya, beberapa hari kemudian, Alice, Cody, Danny, Hailey, Gavin berkumpul di sekolah dan membicarakan tentang aplikasi tersebut. Ternyata selain Alice, mereka semua juga menerima undangan dari Nikki dan menginstal aplikasi itu. Namun masalahnya di sini hanya Alice yang mendapatkan teror, sedangkan yang lain tidak sama sekali. Alice mencoba menjelaskan untuk meyakinkan mereka semua.
Tapi mereka tidak percaya dan menganggap Alice halu karena masih dilanda kesedihan atas kematian Nikki. Kemudian setelah pulang sekolah, terlihat Gavin ditinggal sendiri dan masih membereskan barang-barangnya. Di situ akhirnya dia baru sadar ada tato aplikasi tersebut di tangannya. Ketika Gavin dan Mr. P saling mengobrol, tiba-tiba aplikasinya mulai error yang kemudian Gavin diperlihatkan sekilas sosok wanita berwajah badut. Di tempat yang berbeda, terlihat Cody sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Untuk menemaninya gabut, dia mencoba berbicara dengan Mr. P. Akan tetapi ketika asik-asiknya mengobrol, Mr. P mulai berbicara kasar yang membuat Cody kesal. Lalu Cody pun memilih berjalan kaki, tapi sosok pria bertangan panjang yang tidak lain adalah Mr. P muncul di hadapan Cody. Cody sangat ketakutan dan berusaha lari sekuat tenaga. Saat itu dia lega dan bertemu polisi. Namun ternyata polisi itu bagian dari teror tersebut. Akhirnya Cody menemukan jalan raya dan terornya pun berhenti. Sekarang ancaman-ancaman sosok dari aplikasi tersebut semakin intens. Tidak hanya Gavin dan Cody yang diteror, hal yang sama pun sekarang dialami Alice di rumahnya. Di mana sosok itu lagi-lagi menghantui Alice dengan sosok yang menyerupai wanita tua yang merupakan nenek Alice sendiri. Saat melihatnya, Alice begitu ketakutan karena sosok neneknya sendiri memang ditakutinya saat masih hidup. Setelah kejadian aneh, teror dan sosok yang sulit dijelaskan, masing-masing pengguna aplikasi itu mulai sadar bahwa ini sudah tidak beres. Cody menceritakan hal yang dialaminya kepada teman-teman, begitupun Alice dan Gavin. Namun pasangan Danny dan Haley tidak percaya karena mereka sendiri masih belum mengalami teror. Alice mulai berpikir bahwa dalam kematian Nikki ada hal yang janggal. Lalu dia pun begitu penasaran dan mencoba menyelidikinya sendiri. Ketika Alice ke rumah Nikki, keadaannya kosong dan orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Alice pun kemudian memasuki kamar Nikki dan menemukan ponsel Nikki hancur tergeletak. Di tempat yang berbeda, Haley tengah asik bermain HP di kamar mandi. Dia sendiri yang belum mengalami teror masih berani bermain aplikasi itu, lalu berbicara dengan Mr. P, sampai akhirnya begitu pula hal yang sama juga dialami oleh Danny. Danny tertipu oleh panggilan Haley palsu. Lalu saat ia menemuinya, ternyata itu sosok urban legend yang ditakuti oleh Danny sewaktu kecil. Akhirnya sekarang semuanya sudah percaya bahwa aplikasi itu adalah kutukan. Setelah diselidiki oleh Cody, ternyata aplikasi itu menyimpan semua data pribadi termasuk alamat IP dari penggunanya. Cody kesulitan meretas aplikasinya dan hal itu membuat dia tidak bisa menemukan siapa pembuatnya. Namun mereka tidak kehabisan akal. Mereka mencoba mencari tahu dan berhasil menemukan alamat IP dari orang yang menggunakan akun Nikki saat dia mengirim undangan aplikasi tersebut. Namun di samping itu, tiba-tiba Gavin kesal dan muak. Alhasil dia menghancurkan ponselnya sendiri yang ada aplikasi tersebut sampai rusak. Dari kejadian itu, malamnya tumben-tumbenan ayang embeb Alice menelpon Gavin saat waktu sudah larut malam. Alice meminta Gavin untuk datang ke rumahnya. Tentu saja Gavin mau menurutinya. Namun begitu dia sampai di rumah Alice, ternyata itu hanyalah tipuan hantu. Beberapa badut seram muncul di hadapan Gavin yang membuatnya sangat ketakutan. Besok paginya ternyata semalam Alice tidur di rumah Haley.
Kemudian saat Alice kembali ke rumah, di situ dia kaget melihat Gavin sudah tewas sambil memegang ponselnya dalam keadaan menggunakan aplikasi tersebut. Setelah kematian Gavin, mereka benar-benar yakin bahwa aplikasi itu bisa membunuh seseorang. Mengingat mereka tahu di mana orang pengirim undangan itu, akhirnya Cody dan Alice memutuskan untuk menyelidiki keberadaannya. Begitu sampai di tujuan, Cody dan Alice hanya menemukan sebuah rumah kosong yang ditinggalkan. Kemudian mereka nekat masuk diam-diam, lalu mulai menggeledah. Hasilnya, mereka tidak menemukan apapun, tapi mereka menemukan sebuah nama seseorang bernama Samuel Price. Selain nama Samuel, mereka juga kemudian menemukan sebuah garasi di mana di situ terdapat rekaman yang dibuat oleh Samuel. Dalam rekamannya, Samuel berkata bahwa Mr. P terbuat dari ketakutan kita sendiri dan sesuatu yang berhubungan dengan supranatural. Dengan apa yang Cody dan Alice dapatkan, itu tidak membantu untuk memecahkan kasus yang begitu rumit dan berbahaya ini. Lalu keempat sahabat ini yang masih hidup sepakat untuk menjaga satu sama lain jika aplikasi itu mulai mencoba meneror kembali. Beberapa hari selanjutnya, diperlihatkan Haley sedang santuy di rumahnya. Dia sendiri merasa khawatir dengan teror aplikasi yang kapan saja bisa muncul. Namun kekhawatiran itu pun ternyata benar-benar datang. Sosok boneka beruang burik tiba-tiba muncul di hadapan Haley yang datang untuk menerornya. Di waktu yang sama, di rumahnya Dani juga dihantui oleh sosok urban legend mengerikan, di mana sosok itu adalah wanita menyeramkan dalam kondisi hamil. Ya, pasangan ini akhirnya tewas. Aplikasi itu menghantui korbannya dengan cara mewujudkan sesuatu yang ditakuti korbannya di masa lalu atau bisa saja sampai saat ini. Singkat cerita, Cody menemui Alice untuk memberi kabar baik, di mana dia akhirnya menemukan cara untuk menginstal aplikasi tersebut dengan sebuah software. Namun untuk melakukannya, itu tidak semudah dibayangkan. Software itu bisa bekerja hanya pada saat tertentu saja. Makanya mereka berdua harus bekerja sama agar rencananya berhasil. Kemudian Cody dan Alice pergi ke suatu tempat dengan area yang luas. Nah, disinilah mereka akan mempersiapkan keperluan rencana, seperti komputer dan yang lain-lain. Setelah persiapan siap, Alice pergi meninggalkan Cody dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Cody terus memantau Alice melalui CCTV dan walkie-talkie. Lalu tidak lama kemudian, teror itu muncul kembali mengincar Alice. Tidak kuat dengan ketakutannya, Alice mencoba berlari menghindar. Beruntungnya saat Alice terjebak dan hampir mati, pada saat itu juga Cody berhasil menghapus aplikasi itu dari ponsel Alice. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Sekarang Mr. P datang untuk meneror Cody. Alice berusaha melakukan hal yang sama, akan tetapi kali ini dia gagal menghapus aplikasi itu dari ponsel Cody. Alhasil Mr. P muncul di hadapan Cody dan membuatnya tewas. Kemudian scene selanjutnya memperlihatkan Alice sudah bekerja, hidup mandiri, dan pastinya sudah hidup tenang. Terlihat dia sedang video call dengan ibunya di rumah. Dalam obrolan itu, ibu Alice memperlihatkan sesuatu kepada Alice yang membuatnya panik. Ternyata ibu Alice sudah menginstal aplikasi kutukan itu untuk membuat semuanya praktis. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Bedelvoet. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.